Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang integral. Oke Sobat AdSense, masih membahas tentang sifat-sifat integral tertentu. Kita akan melanjutkan sifat yang ke-8 Sobat AdSense. Sifat ke-8 ini ya berkaitan dengan pembagian dua fungsi Sobat AdSense. Ya, sifat nomor 7 ingat ya, berkaitan dengan perkalian dua fungsi. Ke-8 ini berkaitan dengan pembagian dua fungsi. Nah, tapi ada bentuk khususnya juga atau ada hubungannya antara fungsi yang dibagi dan fungsi pembilangnya dan fungsi penyebutnya. Hubungannya sebenarnya mirip dengan yang sifat nomor 7. Jadi rumusnya itu, jadi integral, ya Sobat AdSense, integral dari f aksen x dibagi dengan fx dx, gitu ya Sobat AdSense. Ya, jadi hubungannya apa? Ternyata turunannya kan. Jadi yang atas pembilangnya itu turunannya, yang bawah yang biasanya penyebutnya itu. Jadi f aksen x dibagi dengan fx dx. Nah, nanti hasilnya adalah kita akan gunakan logaritma natural lagi di sini. Jadi muncul ln. Oke. Ln dari mutlak fx ditambah c. Ya, jadi ya, f aksen x-nya hilangin aja. Nanti yang bagian ini fx-nya diambil lalu dikasih ln ya. Ln dari mutlak fx ditambah c. Oke, kita coba contohnya gimana? Ya. Jadi misalnya kita dikasih soal integral dari, nah di atasnya ada misalnya 2x, di bawahnya ada x kuadrat ditambah 8 dx. Nah gitu Sobat AdSense. Ya, kita disuruh cari nih integral dari 2x dibagi x kuadrat ditambah 8 dx. Coba kita cek, kira-kira ini memenuhi rumus nggak sih? Ya nggak? Berarti yang bawah kan yang jadi fx-nya. Kalau fx-nya x kuadrat plus 8, ya, fx-nya x kuadrat plus 8, turunannya apa Sobat AdSense? X kuadrat plus 8, turunannya adalah 2x ya. Jadi turunannya 2x. Ada nggak di atasnya? Ada, ya. Jadi persis seperti rumus kita. Di sini ada 2x, yaitu turunannya. Di sini ada si fx-nya. Ya enggak? Artinya apa? Tinggal ikutin rumus. Ln dari mutlak fx plus c. Berarti di sini langsung jawabannya apa? Ln dari mutlak x kuadrat plus 8 ditambahkan dengan c Sobat AdSense. Lihat. Ya, jadi paham ya? Kalau udah memenuhi syarat, yaitu di bawah fungsinya, di atas turunan fungsinya, nanti jadinya seperti ini. Tinggal ln dari mutlak x kuadrat plus 8 plus c. Coba sekali lagi Sobat AdSense. Misalnya kita punya sekarang integral dari, di sini misalnya 3x kuadrat plus 5x, gitu ya. 5x pangkat 4 misalnya, dibagi dengan x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 5
ditambah dengan 6 dx. Nah, kelihatannya rumit nih. Ya, pangkatnya sampai 5, di sini 4. Nah, coba kita cek lagi hubungannya kira-kira memenuhi nggak? Kalau di bawah fx-nya, bener nggak sih di atas f aksen x-nya? Gitu ya, kita coba lihat. Jadi di sini fx-nya siapa? X pangkat 3 plus X pangkat 5 plus 6 ya. Kalau kita turunin jadi apa coba turuninnya? X pangkat 3 turunannya 3-nya ke depan kan, lalu pangkatnya dikurang 1. Jadi 3x kuadrat, yang ini juga 5x pangkat 4, 6 turunannya 0. Ya, jadi kita punya 3x kuadrat ditambah 5x pangkat 4. Sama nggak dengan yang atasnya? Sama lagi. Ya nggak? Jadi di sini fx di sini f aksen x-nya. Oke. Persis dengan sifat kita. Integral dari f aksen x dibagi dengan fx, hasilnya adalah ln dari mutlak fx. Berarti ini bisa dong langsung ln dari mutlak fx. Fx-nya siapa tadi? X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 5 ditambah 6 plus C, Sobat SN. Lihat. Oke, jelas ya? Nah, ini adalah versi yang mudahnya, ya nggak? Jadi, benar-benar udah dikasih di soal yang persis bentuknya seperti rumus. Nah, tapi kebanyakan sih soal nggak seperti ini ya, nggak langsung yang persis. Harus ada proses modifikasi atau manipulasi aljabar. Ya, misalnya gini yang pakai manipulasi aljabar. Kita dikasih integral, ya. Misalnya di sini kita punya bawahnya ya, Sobat SN, bawahnya misalnya 6x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1. Misalnya itu bawahnya. Oke. Nah, di atasnya dikasih misalnya 12x pangkat 3 gitu ya. 12x pangkat 3. Terus di sini dikasih 3x. Di sini dikasih 4dx. Nah, ini soalnya. Oke. Integral dari 12x pangkat 3 dikurang 3x plus 4 per 6x pangkat 4 dikurang 6x dikurang 3x kuadrat ditambah 8x tambah 1dx. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, kita coba cek dulu. Kira-kira bisa nggak kita modif ke sini gitu kan ya? Bisa nggak sih? Kita coba. Berarti ini jadi integral. Nah, kita harus cek kan yang bawahnya ini turunannya apa gitu kan. Jadi kalau yang bawah ini kita jadiin fx, ini fx-nya gitu ya. Nah, turunannya apa sih? Turunannya kalau kita turunin f aksen x-nya apa Sobat SN? 6x pangkat 4. Kalau diturunin 4 kali 6 berapa? 24 kan? Jadi 24 x pangkat 3 gitu. Min 3x kuadrat. Turunannya 2-nya dikali ke depan ya. Jadi 2 dikali 3. 2 kali 3 berarti 6x. Nah gitu. Plus 8x. 8x turunannya 8. 1 turunannya 0. Nah ternyata kalau ini jadi fx turunannya ini 24x pangkat 3 minus 6x plus 8. Sama nggak dengan yang atas? Beda kan ya? Ini yang atasnya 12x pangkat 3 dikurang
3x ditambah 4. Beda. Jadi nggak bisa kita langsung menggunakan rumus yang ini Sobat SN. Karena beda. Nah, terus gimana dong? Ya, kita harus paksa kalau bisa ya. Kita paksa supaya jadi bentuk yang ini Sobat SN. Nah, kita lihat coba, bisa nggak sih dipaksa? 12 sama 24 ada hubungannya nggak sih? 3 sama 6 ada hubungannya nggak? 4 sama 8 ada nggak? Hubungan mereka bertiga sama nggak? Sama dong, 12 ke 24 kan dikali 2. Ya nggak? 3 ke 6, min 3 ke min 6 juga dikali 2. 4 ke 8 juga dikali 2, Sobat SN. Iya nggak? Jadi kalau dia dikali 2, jadinya ini. Ya, dia dikali 2 jadinya ini. Atau boleh juga, kalau ini dibagi 2, jadinya ini. Ya terserah, Sobat SN lebih enak mikirnya dikali atau dibagi, terserah. Ya pokoknya ada hubungannya. Berarti bisa kita paksa supaya ke rumus ini bisa. Dengan cara mengalihkan 2 atau membagi 2. Terserah Sobat SN. Nah, berarti gimana? Kalau kita maunya ini aja deh dikali 2 supaya jadi dia. Nah, berarti kan 2 dikali sama ini kan. 12x pangkat 3 kurang 3x tambah 4 dibagi sama 6x pangkat 4 kurang 3x kuadrat tambah 8x tambah 1 dx. Nah, tapi kalau kita kali 2, asal dikali 2 aja udah beda jawabannya nanti. Nggak boleh. Harus tetap ini soalnya. Ya, namanya manipulasi itu cuma mengubah bentuk, tapi nilainya harus sama. Berarti supaya nilainya tetap sama, ya, nilainya tetap sama, di sini harus ada setengah Sobat SN. Ya, untuk mematikan angka 2-nya. Kan setengah dikali 2 jadi 1 nanti. Ya enggak? Berarti ini setengah dikali 2 kali ini. Ya enggak? Nah, 2 dikali ini langsung jadi f aksen x. Jadi nanti setengah dikali sama 24x pangkat 3. 2-nya masuk ke dalam ya. 2 kali 3x jadi 6x. 2 kali 4 jadi 8. Dibagi dengan 6x pangkat 4 kurang 3x kuadrat. Gitu ya. Ditambah 8x ditambah 1 dx. Oke. Sampai sini jelas ya Sobat SN ya. Ingat, manipulasi kita hanya memunculkan setengah kali 2. Yang ini tetap. Lalu kita munculkan setengah kali 2. Nanti 2-nya masuk ke dalam, setengahnya tetap di luar. Nah, kita gunakan deh sifat integral kita yang sebelumnya. Kalau ada konstanta, konstantanya boleh keluar dari integral. Jadinya nanti sama dengan setengahnya kita keluarin dari integral. Di dalamnya tetap nggak berubah. 24x pangkat 3 kurang 6x ditambah 8 dibagi dengan 6x pangkat 4 kurang 3x kuadrat tambah 8x tambah 1 dx. Nah, ya udah. Berarti ini udah jadi fx, ini udah jadi fx. Yang ini udah jadi f aksen x. Ya kan, udah jadi f aksen x. Berarti udah sesuai sama sifat kita. Tinggal ikutin len dari mutlak fx. Ya, berarti ini masih ada setengah, tapi di depan jadi setengah dikali len dari mutlak fx-nya. Berarti len dari mutlak ini. 6x pangkat 4 kurang 3x kuadrat plus 8x plus 1 plus c, jangan lupa. Ya, jadi hasil dari integral ini Sobat SN adalah setengah kali len 6x pangkat 4 kurang 3x kuadrat plus 8x plus 1 plus c. Ya, jadi paham ya Sobat SN sifatnya? Integral dari f aksen x dibagi fx dx sama dengan len dari mutlak fx plus c. Oke? Oke Sobat SN,
Di video ini kita sudah membahas materi tentang integral. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat AdSense. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!